Masa perjuangan radikal disebut masa ini karena pergerakan nasional yang dilakukan lebih bersifat radikal atau keras dalam melawan pemerintah Belanda, menggunakan asas non-komparatif, tidak mau bekerja sama. Tujuan dari organisasi ini adalah berusaha untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan menolak bekerja sama dengan Belanda. Beberapa organisasi yang berdiri pada masa ini yaitu: pertama ada Perhimpunan Indonesia (PI), 2 Partai Nasionalisme Indonesia (PNI), 3 Partai Indonesia Partindo, 4 PNI Baru, 5 Partai Komunis Indonesia (PKI). Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang didirikan tahun 1908. Awalnya mereka hanya ingin kumpul-kumpul dan membantu sesama pelajar, tapi makin lama mereka makin sadar bahwa Belanda jahat terhadap rakyat Indonesia. Awal mula, PI didirikan oleh Sumitro Sultan Kasajangan Saripada dan RM Nota Soroto. Awalnya PI tidak berpolitik, hanya ingin membantu pelajar, perubahan dan perkembangannya. Tahun 1922, PI ganti nama jadi Perhimpunan Indonesia dan anggotanya hanya orang Indonesia. PI semakin berani melawan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting yaitu ada Ahmad Subarjo, ubah nama PI dan arah politiknya. Yang kedua ada Muhammad Hatta, ketua PI tahun 1926, pimpin PI dengan semangat radikal. Sutomo, mantan anggota PI, didirikan kelompok studi Indonesia di Surabaya. Kegiatan PI yaitu terbitlah majalah Indonesia Merdeka yang isinya tentang kemerdekaan. Adakan kongres untuk bahasa masalah politik dan sosial, bekerja sama dengan organisasi lain di Indonesia. Dampak PI: bangkitkan rasa nasionalisme dan kesadaran politik rakyat Indonesia, sebarkan ide kemerdekaan dan persatuan bangsa, siapkan pemimpin masa depan untuk perjuangkan kemerdekaan. Kesimpulannya, PI adalah organisasi keren yang berani lawan Belanda dan perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah pahlawan bangsa yang patut kita tiru. 2 ada Partai Nasional Indonesia yaitu PNI. Berawal dari Algema Studi Club, kelompok belajar umum yang didirikan Soekarno di Bandung pada tahun 1925. Pada tanggal 4 Juli 1927, atas inisiatif Algema Studi Club diadakan rapat pendirian PNI. Awalnya bernama Perserikatan Internasional, kemudian diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Pengurus PNI pertama yaitu ada Tjodirso dan Arwani. Tujuan PNI mencapai Indonesia merdeka terlepas dari segala penjajahan, mengembalikan susunan kehidupan dan struktur sosial masyarakat Indonesia seperti semula. Bangsa Indonesia harus percaya pada diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Karakteristik PNI yaitu nasionalis, tidak membeda-bedakan agama dan pandangan, fokus pada satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Hubungan dengan organisasi lain: memiliki hubungan erat dengan Perhimpunan Indonesia, bekerja sama dengan organisasi lain seperti PSI, Budi Utomo, Pasundan, dan lain-lain untuk mendirikan PPPKI. Kesimpulan, PNI merupakan salah satu partai politik penting dalam pergerakan nasional Indonesia. PNI memiliki tujuan yang jelas dan strategi yang efektif untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Partai Indonesia yaitu Partindo, didirikan oleh Sartono pada 29 April 1931. Sartono menggantikan Soekarno yang dipenjara Belanda. PNI lama dibubarkan dan digantikan Partindo. Alasan pendirian didirikannya Partindo ini karena PNI lama dianggap tidak efektif. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, menjalankan politik non-koperasi, ideologi nasionalisme mendarat dan pragmatis, menghormati keberagaman agama dan suku bangsa. Perkembangan: Soekarno bergabung dengan Partindo pada 1 Agustus 1302. Soekarno ingin menyatukan PNI lama dan PNI baru Partindo tetapi gagal. Kesimpulannya, Partindo adalah partai politik yang didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada PNI Baru. Partai Nasional Indonesia Baru adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1931 setelah perpecahan dalam tubuh PNI yang dipimpin Soekarno. Latar belakang berdirinya PNI Baru yaitu karena adanya penangkapan Soekarno dan pemimpin PNI lainnya oleh Belanda, pembubaran PNI oleh Sartono, dan pembentukan Partindo yang lebih radikal. Ketidaksetujuan beberapa anggota PNI dengan strategi Partindo. Ideologi dan strategi PNI Baru yaitu nasionalisme moderat yang mengakui kemajemukan Indonesia, menghargai peran Islam dan terbuka terhadap sosialisme, menghindari konfrontasi dengan PKI dan Jepang, dan kontribusi PNI Baru menjadi salah satu partai politik paling aktif
aktif dan pengaruh, memperluas jaringan dan pengaruh di berbagai negara, menarik simpati dari berbagai lapisan masyarakat, mengkritik kebijakan Belanda yang merugikan rakyat, menentang pembukaan Volksraad, mendukung pergerakan rakyat bawah, berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, PNI Baru merupakan partai politik penting dalam pergerakan nasional di Indonesia. PNI Baru memiliki peran penting dalam menghadapi Belanda, PKI, dan Jepang, serta dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Partai Komunis Indonesia yaitu PKI didirikan pada 23 Mei 1920 di Surakarta. Perkembangannya pada 1924 nama diubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI fokus pada gerakan buruh dan menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Semaun dan Tan Malaka menjadi tokoh penting dalam PKI. Perpecahan dan pemberontakan pada 1929 terjadi perpecahan dalam PKI karena strategi. Yang kedua, Tan Malaka dan Semaun keluar dari PKI dan melancarkan pemberontakan. Pemberontakan PKI di Jawa Barat dan Jawa Timur pada 1926 sampai 1927. Pasca kemerdekaan, PKI kembali aktif setelah kemerdekaan Indonesia. PKI terlibat dalam berbagai peristiwa politik termasuk pemberontakan Madiun 1948. PKI menjadi partai politik terbesar ketiga di Indonesia pada 1965. G30 SPKI dan pembubaran. PKI dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI pada 1965. PKI dibubarkan dengan anggotanya mengalami penganiayaan massal. PKI dilarang dan dihapuskan secara hukum di Indonesia. Kesimpulannya, PKI merupakan salah satu partai politik yang penting dan dalam sejarah. PKI mengalami pasang surut dan terlibat dalam berbagai peristiwa penting. PKI dilarang dan dihapuskan setelah peristiwa G30 SPKI. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. PKI memiliki pengaruh besar pada gerakan buruh dan tani di Indonesia. PKI masih menjadi isu kontroversial di Indonesia.